teman-teman, kembali lagi ke video pembelajaran kelompok kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu komunikasi verbal dan paralanguage. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas terkait hubungan antara komunikasi verbal dengan paralanguage. Simak sampai akhir ya. Hubungan antara parabahasa dan komunikasi itu sifatnya integratif. Kenapa? Karena keduanya itu saling berhubungan dan saling melengkapi. Parabahasa itu sendiri memberikan warna, nuansa, dan arahan emosional pada setiap kata-kata yang kita ucapkan. Jadi, komunikasi verbalnya itu bisa dipahami secara utuh oleh si pendengar. Tanpa adanya verbal dan paralanguage, komunikasi itu akan kurang efektif karena terkesan kaku, terus juga bisa jadi salah tafsir. Dalam komunikasi bisnis, contohnya dalam dunia presentasi bisnis, seorang presenter mungkin sudah menyiapkan materi yang lengkap, kemudian dengan data yang akurat, dan juga dibarengi dengan analisis yang tajam. Namun, jika ia menyampaikannya dengan suara yang monoton, terlalu cepat, kemudian tanpa adanya penekanan pada poin penting. Tapi, sebaliknya, jika ia menggunakan paralanguage yang tepat, kemudian intonasi yang bervariasi, jeda di saat yang pas, serta nada suara yang meyakinkan, materi itu akan terasa lebih hidup, kemudian mudah dipahami, dan juga lebih meyakinkan. Contohnya dalam dunia negosiasi. Terdapat contoh kalimat, "We can give you a discount." Kalimat tersebut bisa terdengar ramah dan penuh dengan peluang jika diucapkan dengan nada yang tenang dan bersahabat. Tetapi, sebaliknya, ketika diucapkan dengan nada yang datar dan kaku, itu bisa menimbulkan kesan keterpaksaan atau bahkan seperti merendahkan nilai produk. Artinya, isi pesan verbal dan cara penyampaiannya, paralanguage, itu harus berjalan beriringan agar komunikasi itu menjadi lebih efektif. Kemudian, dalam dunia kepemimpinan, seorang pemimpin bukan hanya dinilai dari apa yang ia katakan, tetapi dari bagaimana cara ia menyampaikannya. Pemimpin dengan suara yang mantap, tempo yang teratur, dan intonasi yang stabil, itu menjadi lebih mudah dipercaya dan juga diikuti. Sementara, pemimpin dengan nada yang ragu-ragu, terlalu pelan, atau tidak konsisten, itu bisa menimbulkan keraguan di dalam tim. Walaupun kata-kata yang ia sampaikan itu adalah benar. Kesimpulannya, komunikasi verbal tanpa paralanguage itu ibarat tubuh tanpa jiwa. Ada bentuknya tetapi tidak memiliki daya hidup. Sebaliknya, paralanguage tanpa verbal itu bisa kehilangan arah karena tidak ada isi pesan yang jelas. Keduanya itu harus dipadukan secara seimbang untuk menciptakan komunikasi yang utuh, jelas, dan juga berkesan. Kemudian ada berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum adalah keterampilan dan juga metode menyampaikan gagasan di hadapan audiens yang banyak. Terdapat beberapa faktor seperti faktor verbal, seperti pilihan kata, struktur kalimat, dan juga elemen. Kemudian ada vokal, seperti intonasi, suara, atau ritme. Itu memainkan peran penting dalam kejelasan, keterlibatan, dan daya tarik bagi pendengar. Dengan penguasaan yang baik, seorang pembicara dapat memotivasi, menginspirasi, dan juga membangun koneksi emosional. Namun, jika tidak dikuasai, pesan yang disampaikan itu akan terasa hambar, tidak meyakinkan, atau bahkan tidak dapat dipahami. Dalam dunia bisnis, komunikasi lisan dan parabahasa mempengaruhi negosiasi, presentasi, dan layanan pelanggan. Dengan suara yang tenang, itu dapat menumbuhkan kepercayaan, kemudian jeda yang tepat itu terkesan profesional, dan intonasi yang ramah itu dapat membentuk hubungan jangka panjang. Banyak kegagalan negosiasi itu bukan disebabkan oleh penawaran yang lemah, tapi terkadang bisa jadi dari cara penyampaiannya yang kurang meyakinkan. Paralanguage bukan sekadar elemen dekoratif, tapi juga sebagai alat strategis yang menentukan efektivitas komunikasi dalam lingkungan profesional. Mari kita lihat contoh kalimat berikut. Maybe if the team talks normally, customer will be okay. I believe if our team answer call with a warm and confident voice, customer will feel more value. Nah, pada kalimat pertama, itu versi salah, terdengar lebih fasih dan tidak menunjukkan rasa semangat. Sementara, kalimat kedua merupakan contoh kalimat yang benar, itu menegaskan keyakinan dan menggunakan kata positif seperti warm and confident yang lebih persuasif. Contoh kalimat selanjutnya. Have we finalized the budget for this quarter? Dengan intonasi yang meninggi di akhir kalimat, itu menandai bahwa ini adalah pertanyaan sehingga audiens menyadari bahwa jawaban atau konfirmasi itu diperlukan. That's a good point, Elsa. Could you please speak a little louder? We want to hear you clearly but not too loud. Sure, I will speak a bit louder. Is this volume okay? Nah,
Pada kalimat pertama itu meminta kejelasan. Nah, verbalnya itu meminta kejelasan, kemudian paralanguage-nya itu nada ramah dan volume yang sopan. Kemudian pada kalimat kedua itu menanyakan kenyamanan, paralanguage-nya itu mengatur volume supaya tidak agresif. Kesimpulannya, dengan kata lain, komunikasi verbal tanpa paralanguage akan terasa kering dan memiliki potensi kesalahpahaman yang tinggi. Nah, melalui paralanguage, makna dari kata-kata yang kita ucapkan itu dapat diperjelas, diperkuat, bahkan diubah, sehingga komunikasi itu menjadi lebih efektif dan bermakna. Jadi, bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Itu semua yang menjadi penentu keberhasilan dalam komunikasi bisnis. Jadi itu pembahasan materi pada kali ini. Sampai jumpa di next video and stay tuned!